Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, itu Marianto Maresa Channel. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini kita masih di seputaran tema 1, yaitu di pembelajaran 3 subtema 1. Namun sebelum pembelajaran dimulai, di sini Bapak akan mendoakan semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk materi kali ini akan Bapak paparkan lewat slideshow, yaitu pembelajaran 3 tema 1 subtema 1. Di pembelajaran kali ini untuk muatan pelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu pelajaran PKN, yang kedua pelajaran IPS, dan yang ketiga yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang muatan pelajaran PKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari kepulauan dan sangat luas, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Untuk lambang negara kita semuanya sudah tahu, yaitu burung Garuda. Nah, di tengah-tengah burung Garuda itu terdapat lambang sila-sila dalam Pancasila, yaitu ada 5 lambang sila di dalam burung Garuda. Untuk memperjelas, marilah kita bahas satu persatu dari masing-masing lambang di dalam burung Garuda. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Nah, di sini bintang ada latar belakangnya hitam, itu masing-masing mempunyai makna tersendiri. Yang pertama, bintang itu melambangkan cahaya rohani setiap manusia, dan latar belakang perisai warna hitam itu melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Artinya, walaupun agama kita berbeda dengan agamanya orang lain, tetapi kita tetap selalu bekerja sama dan bergotong royong tanpa memandang agamanya ataupun kepercayaannya. Yang kedua, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contohnya, yang agama Islam tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada agama Kristen. Agama Kristen tidak boleh memaksakan kehendak untuk beribadah sesuai dengan agama tersebut untuk agama-agama yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kita harus menghormati ketika orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh kita melarang. Nah, itu nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan mata rantai. Sini mata rantai itu terdiri dari rantai berbentuk kotak dan rantai berbentuk lingkaran. Masing-masing ini mempunyai makna. Yang berbentuk kotak itu melambangkan laki-laki, dan yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Artinya, mata rantai disusun menjadi satu antara kotak dan yang lingkaran
itu melambangkan hubungan manusia yang saling membantu tanpa harus memandang suku, ras, ataupun gender, laki-laki ataupun perempuan. Semuanya harus saling membantu. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan. 5, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk yang selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pohon beringin ini mempunyai akar yang kuat. Nah, akar yang kuat ini melambangkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai banyak budaya. Dia akan satu padu dalam satu wadah untuk menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan rasa cinta tanah air. Contoh cinta tanah air itu apa? Ya, kita mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian upacara pada hari Senin, kemudian menghafalkan lagu Indonesia Raya, rajin belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai yang terkandung adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Kita lanjutkan di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan kepala banteng. Kenapa kok dilambangkan kepala banteng? Karena banteng itu merupakan salah satu hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, sama halnya dengan kita, pada saat kita bermusyawarah, maka orang-orang akan berkumpul untuk mencari mufakat, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi jika ada suatu masalah, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara rembuk bersama, yaitu wadahnya musyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, ini jika di masyarakat, di lingkungan kalian semuanya, contohnya pada hari Minggu ada kegiatan gotong royong, kalian harus ikut ya dalam kegiatan gotong royong di lingkungannya, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Walaupun kalian mempunyai kepentingan pribadi, utamakan dulu kepentingan umum. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh, dalam musyawarah, mentang-mentang kita mempunyai pendapat, kita harus bersikukuh dengan pendapat kita. Itu tidak, jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Karena padi dan kapas mempunyai makna yaitu sandang dan pangan untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita harus menghindari yang pertama sifat pemborosan. Yang kedua, selalu bergaya hidup mewah, itu harus juga kita hindari. Dan yang ketiga, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu sikap adil terhadap sesama dengan cara yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, menolong dan menghargai orang lain. Dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah, itu makna-makna dari Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Oleh karena itu,
bisa kita rangkum dari materi PKN ini, yaitu menjadi seperti ini. Sila pertama sampai dengan sila kelima. Nilai-nilai dalam sila Pancasila yang pertama yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila kedua mempunyai makna mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan sila kelima mempunyai makna mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, gimana anak-anak, sudah bisa memahami kan untuk materi muatan pelajaran PKN-nya? Jika sudah, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu muatan pelajaran IPS tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Untuk batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara itu berbatasan laut dengan langsung dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat ini sebelahnya Pulau Sumatera, yang itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan terakhir di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ya, dari sini ya, dari garis ini berbentuk horizontal. Kemudian garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Artinya garis ini secara vertikal Lalu secara astronomis, letak Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara. Ya, di sini ya, dari sini. Letak astronomisnya yaitu dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur barat sampai dengan 141 bujur timur. Itu letak astronomis Indonesia. Kemudian di muatan pelajaran bahasa Indonesia tetap kita seperti materi yang sebelumnya, yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf itu juga terdapat kalimat penjelas. Lalu apa pengertian dari kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan yang menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Itu bisa berupa berisi informasi tambahan, berupa alasan ataupun sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Suatu contoh dalam paragraf yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air.
Nah, di sini sudah kita ketahui setelah kita membaca dengan seksama, mana sih yang dinamakan kalimat utama? Ya, ini yang Bapak tandain warna merah, itu dinamakan kalimat utama. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana? Ya, yang di bawahnya semuanya adalah kalimat penjelas. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi dari Bapak. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.